Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang bisa menangkap siaran kita di pagi hari ini. Termasuk juga kita berterima kasih kepada para merbot, para takmir yang sudah merilai kajian ini melalui masjid-masjid, musalla-musalla. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini kita mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sehat apa tidak? Ibu, sehat? Yang kena sehat doa masih keberatan. Arak saya kena sehat lagu ya bocong sehat. Ini baik dengan sehat sambil bocong. Sehat. Sehat itu menunjukkan kalau dia bersyukur. Karena salah satu makna syukur itu adalah izharun ni'mah, menampakkan nikmat. Maka kalau kita sehat, tunjukkan kalau kita sehat. Sehat, sehat. Kerowo-rowo berun manuk kat gorok nurun. Kenapa? Sehat. Kan begitu. Ini namanya izharun ni'mah, menunjukkan nikmat. Sehat sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Sehat, maka kita bisa melakukan salat subuh berjamaah. Sehat, kita bisa mengikuti kajian ilmu. Bapak Ibu, kalau kita sakit saat ini, jangankan pengajian, jangankan salat, mangan masindin mai. Padahal tepiaan makanan sa paling mumdeman masih ya pahit doang rasa. Minuman yang paling manis sekalipun dia tidak akan pernah terasa enak. Kenapa? Karena kita sedang sakit. Maka bersyukurlah tiang pelunggum sami yang masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat yang luar biasa. Maka pastikan kepada Allah, kesehatan ini kita gunakan untuk sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga sehat ini kita bisa gunakan untuk ibadah, untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk silaturahim, untuk melakukan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang namanya manusia, ada kalanya dia repot, ada kalanya dia sibuk, ada kalanya dia memang santai. Tetapi tidak semua orang bisa menjadikan nikmat itu untuk dia beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara kita di saat dia punya kesempatan malas ke masjid.
Banyak di antara saudara kita di saat dia tidak banyak pekerjaannya, dia malas untuk hadir di majelis ilmu. Bayangkan kalau kita saat ini sedang repot Bapak Ibu. Repot dengan anak, repot dengan cucu, repot dengan tetangga yang sebentar lagi akan ada kenduri, ada walimahan dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan kita untuk sulit membagi waktu. Tapi alhamdulillah, di saat kita diberikan kesempatan seperti ini, kita mampu menggunakannya untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hidup? Saat ini kita hidup apa mati? Hidup ini bukan gratis cuma-cuma seperti itu saja Bapak Ibu. Pastikan hidup ini untuk kita berinvestasi akhirat. Pastikan hidup ini untuk kita beramal saleh. Pastikan hidup ini untuk kita menggapai seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira lamut mati tahu yang ngaji? Bapak, kira-kira kalau kita sudah meninggal dunia bisa kita ke masjid? Tidak bisa kita lakukan. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di saat kita masih diberikan kesempatan hidup, maka gunakan sebaik-baiknya nikmat ini. Hal yang sama dengan usia, hal yang sama dengan harta yang kita miliki. Makanya ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terus mengingatkan kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum kaya, sebelum tua, sebelum aneh-aneh melin bajang doa aneh mutua baik sila unasang ini bayar bajang malik mati aja ini sampai jamaah unasang lihat ini ya bajang malik mengelik situ empar sama bajang. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini renungan pagi hari ini supaya kita benar-benar bisa memanfaatkan kenikmatan, bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dan pastikan kita mampu menggunakan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang diinginkan, yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, apalagi hari ini tidak sama sekali kita mengucapkan solawat. Saya ingatkan kita semua kepada Allah, begitu kita bangun atau dari semalam kita sudah mengucapkan solawat terus, kalau perlu sepanjang hari Jumat ini bersolawat. Kenapa? Karena secara spesifik Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama, paling mulia di antara hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Maka Rasul tegaskan, fa'akthiru alayya minas salah. Maka perbanyaklah kita bersolawat di hari Jumat. Sehingga para ulama memberikan penegasan, kalau hari-hari yang lain kita banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, silakan. Tetapi hari Jumat ini pastikan lebih banyak kita bersolawat.
Sehingga begitu kita bangun tadi, langsung selesai kita berdoa, perbanyaklah bersolawat. Sambil ke masjid kita bersolawat, pulangnya nanti kita bersolawat, zikirnya kita di sini juga perbanyak solawat. Maka insya Allah, kalau dalam beberapa kitab itu Allah, hampir 50 kemuliaan, keutamaan yang Allah janjikan kepada mereka yang bersolawat. Maka tidak akan pernah merugi bila mana kita memperbanyak bersolawat. Apalagi solawat itu tidak akan menghabiskan waktu, tidak akan menghilangkan kesempatan kita. Maka mari kita memperbanyak mengucapkan solawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian di surat Asy-Syu'ara, tepatnya di ayat yang ke-181. Tapi saya bacanya dari mundur sedikit. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Awful kayla wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wattaqullaha wattaqulladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ayat ini masih bercerita tentang kaum Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib, kaumnya itu adalah penyembah Aikah, pohon besar yang mereka yakini bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi mereka yang tidak menyembahnya. Ya, karena itu mereka selalu menuhankan Aikah. Kemana mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ke satu kelompok yang namanya Madian. Jadi sama dengan para nabi-nabi sebelumnya Allah, beliau ini diutus oleh Allah kepada satu kaum yang mereka sendiri tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menuhankan berhala-berhala, menuhankan makhluk-makhluk. Termasuk di sini adalah menyembah kepada pepohonan. Makanya kalau ada di antara kita yang masih menyembah pohon, kira-kira masih naparak? Masih narak pendek? Lamun narak berarti ya wah niki ashabul aikah. Mereka-mereka yang menuhankan pepohonan. Hadirin hadirat Allah, kaum Madian itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa alam yang sangat subur sekali. Kalau boleh dikata Allah, mirip-mirip dengan kita. Indonesia ini termasuk negara yang Allah lebihkan daripada negara-negara yang lain. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau cari apa di Indonesia ini ada. Jangan Indonesia, NTB saja begitu kaya. Ada lautnya, ada pegunungannya, ada air terjunnya, ada kebun-kebun sebagai agrowisata, ada di situ tambang dan lain sebagainya. Komplit oleh Allah. Syukurlah kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan orang-orang Madian, di mana Nabi Syu'aib diutus, maka saya juga meyakini nikmat yang berupa alam yang begitu melimpah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu,
Mereka hidup itu dari pertanian. Cocok tanam itu adalah merupakan cara mereka mencari penghidupan. Sehingga yang terjadi kemudian adalah mereka menanam apapun jua, maka mereka akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi sayang, hadirat Allah, yang terjadi kemudian adalah banyak di antara oknum-oknum, terutama mereka para saudagar yang kaya, pemilik modal itu yang mempermainkan harga. Bagaimana? Di saat panen berlimpah, hampir semua orang memanen panen raya, maka disitulah masalah terjadi. Masalahnya apa? Harga yang tidak benar, harga yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani. Maka tengkulak, pengepul itu datang menawarkan, tetapi dengan harga yang sangat murah sekali. Bayangkan kalau petani tidak menjual aset yang mereka miliki, hasil panen yang dia miliki, maka tentu mereka akan kesulitan untuk menjalani kehidupan. Membayar pupuk sulit, membayar kebutuhan-kebutuhan harian sulit, kebutuhan untuk bercocok tanam sulit, daripada walhasil mereka harus menjual dengan harga yang murah. Bapak Ibu, kalau kita melihat saudara-saudara kita di Jawa Tengah, terutama Jawa Timur saat ini, pernah dilihat ada orang mandi susu? Jangan macam-macam, susu disebut kemosan. Ini dasar waktu doang wah ini. Susu sapi. Ada orang yang mandi dengan air susu sapi, bukan air, susu sapi. Belum lagi kalau bapak-bapak melihat di situ ada kali yang kering, masya Allah, diairi dengan susu sapi. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang menggratiskan kepada warga yang lain, nih saya kasih seliter. Padahal hadirat Allah, kalau kita beli setengah liter saja, kalau susu yang biasa kita beli itu tidak kurang dari 17 sampai 20 ribu harganya. Karena saya begini-gini tahu harga bawang, sebut saja. Cabai, Bu, jangan macam-macam, Bu. Kita kelihatannya saja ngaji di sini, tapi mengikuti juga aturan di situ di pasar itu. Paham harga pasar kita. Hadirat Allah, karena murahnya harga susu di saat mereka panen raya yang luar biasa, daripada hadirat Allah, maka mereka ada yang menyedekahkan, ada yang protes dengan membuang dan lain sebagainya. Kok bisa terjadi seperti ini? Sementara yang terjadi kemudian adalah impor besar-besaran dari Selandia Baru, dari luar negeri, dari dari Australia dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini berarti terjadi mismanagement. Tiang tidak pintar-pintar mengelola ini, tetapi paling tidak kita paham. Kalau alasannya kualitas yang dihasilkan oleh masyarakat kita ini belum sampai standar kualitas yang diinginkan, maka tugas negara harus hadir di situ, memberikan pelatihan, memberdayakan petani dan lain sebagainya. Seharusnya seperti itu. Jadi bagaimanapun hadirat Allah, pemerintah itu harus membela rakyatnya ketimbang membela yang lain. Ya, ini. Jadi yang terjadi saat ini apa? Mereka membuang percuma. Saya bayangkan, ada nggak di Lombok ini yang bisa ada yang ternak susu, ada nggak? Nggak ada ya. Saya teringat masih kecil-kecil dulu, Bu. Saya masih kecil dulu dibawain oleh teman, oleh sahabat orang tua. Kecil saja, ini yang sudah dalam bentuk susu yang sudah dimasak. Enak luar biasa, ya. Jadi saat ini kita sudah tidak mendapatkan akses untuk itu. Maka yang terjadi kemudian adalah tadi, harga yang seharusnya standar itu dijual harga murah. Dan itu sama saya dengar di beberapa titik, rahmatnya Allah, di saat panen raya cabai juga demikian, panen raya bawang juga demikian. Sehingga ini adalah kekeliruan besar sekali bagi para pemangku jabatan untuk tidak mengakomodir hasil-hasil pertanian daripada warga kita. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau pernah mendengar Pak Amran
Menteri Pertanian, ya Pak Dokter ya. Pak Amran itu luar biasa. Kemarin saya share, saya dapat video dari grup Allah, pupuk saja ternyata beliau setahun yang lalu sudah menurunkan pupuk itu ke masyarakat. Ternyata ada yang sampai sekarang belum sampai pupuk itu. Maka beliau minta pecat manajernya, pecat manajer. Hebat. Kenapa? Karena dia harus memastikan bahwasanya masyarakat itu mendapatkan akses. Maka kalau kita memiliki pemimpin-pemimpin yang baik seperti saat ini, insya Allah mudah-mudahan kita doakan mereka selamat, mereka selalu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Hadirin Allah, jadi bukan dalam akses dia membeli saja dengan harga murah, yang terjadi adalah auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Terkadang mereka juga, orang-orang Madian ini Bapak Ibu, bila mana dia menimbang itu tidak pernah sempurna. Jadi kalau kita misalnya jualan nih, kita mau beli yang namanya hasil panen masyarakat, apakah itu kedelai atau kacang hijau atau kacang apapun, di saat kita beli Bapak Ibu, dia sudah mempermainkan timbangan. Sekarang timbangan itu mohon maaf ya Allah, kalau tidak jujur-jujur jadi pedagang, Allah tergiur kita untuk mempermainkan timbangan. Mau timbangan digital, mau timbangan apapun masih bisa disetel. Ada para pedagang nggak di sini? Hati-hati. Saya ingin menyampaikan supaya benar-benar wahai para pedagang dimanapun berada, yang ada di Mataram, yang ada di Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, semuanya dimanapun berada, jangan mempermainkan timbangan. Kalau kita menimbang harus sempurnakan timbangan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala khusus menurunkan satu surat di awalnya berbicara tentang para pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Neraka bagi mereka yang mempermainkan timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Bila mana mereka minta ditimbangkan oleh orang, dia beli sesuatu, ingin dia benar-benar sempurna timbangannya. Bahkan cari ibu-ibu, nggih, Bu, kita mau beli kadang-kadang 2 on, 3 on yang namanya apa itu? Garam. Garam kita mau beli, Masya Allah, tangan kita ini Masya Allah aktif sekali. Rombon kembeu ni mun baiten. Sanggam Bapak Ibu saaran sia niki semetonan loe. Sekedik yat bait milu semeton jari nenda. Pada marak dengan beli napi. Pada marak dengan beli antap tewo jambah. Kita mau ambil sedikit, saudara-saudaranya ikut, ibu-ibu. Jangan seperti itu. Nih, dimanapun ibu-ibu berada, tolong dengarkan tausiah ini. Jangan main-main dengan timbangan. Termasuk saudara-saudara saya yang menjual juga demikian. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila mana dia menimbang, ya, bila mana dia menjual sesuatu, kadang-kadang dia sudah mempermainkan timbangan. Jadi seperti inilah yang terjadi di Madian dulu. Jadi bila mana ada orang yang mohon maaf mau membeli sesuatu di dia, timbangan yang seharusnya 2 kilo Bapak Ibu disetel jadi 1,5 kilo. Wah, nih timbangan. No, serius be anak dacin no. Anaknya sudah 2, padahal dia sudah mainkan 1,5. Atau di saat dia beli juga demikian, dia kurangi itu, dia kurangi sehingga di saat dia menimbang punya orang lain yang seharusnya 2 kilo menjadi 2,5 kilo. Hati-hati oleh Allah. Makanya pedagang itu harus benar-benar jujur. Wahai para pedagang, Anda itu berhak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Bila mana para pedagang itu jujur. Tetapi wahai para pedagang, Anda dipastikan masuk neraka bila mana Anda mempermainkan timbangan. Maka menjadi pedagang oleh Allah adalah satu profesi yang sangat mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena yang melakukan itu adalah para nabi, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah pedagang. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, at-tajir as-saduqul amin.
ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang menjadi pedagang, jadi pedagang tiaraan, termasuk batur sida tedom sida ketuan sida jual hama nak masih ya no kena nenek main-main ni loi bati dia orang melen sekedik mun kulaan batur misal dit kanggo nggih. Semua kita, jadi siapapun yang berprofesi sebagai pedagang, hati-hati, Anda berhak masuk surga, tetapi peluang untuk masuk neraka pun sangat besar sekali. Wazinu bil qistasil mustaqim. Maka timbanglah atau timbangilah, kalau Anda menimbang dengan cara apa? Dengan timbangan yang benar. Qistasil mustaqim, yang sesuai dengan timbangannya. Jangan karena kita ingin kaya Bapak Ibu lantas kita mempermainkan timbangan. Jangan. Jadi tadi yang katakan saudagar, para pedagang itu peluang masuk surga bersama Rasulullah sangat tinggi. Tetapi bila mana dia tidak jujur dalam berdagang, maka dia juga berpeluang sekali masuk neraka. Makanya hati-hati menjadi pedagang. Terkadang tidak mempermainkan timbangan, tetapi kualitas barang yang dipermainkan. Sasolah-solah menadek nilai atas, salih bawa ni ke jawah rongsokan doa. Mohon maaf, ini juga terjadi. Jadi jangan mencari untung yang besar, tetapi kita membuat orang lain kecewa. Makanya benar, semacam moto kita dulu di pondok, Bapak Ibu. Di pondok itu apa katanya? Anda belanja, Anda beramal. Kenapa? Muamalah jual beli ini bukan hanya sekedar transaksi biasa, bukan hanya muamalah yang sudah selesai, Anda beli, saya jual, selesai. Tidak. Tetapi di situ ada unsur ibadah, Bapak Ibu. Di saat orang senang dengan apa yang dia beli, apalagi dia bertemu dengan orang yang menjual, yang rajin, yang taat, yang baik, Masya Allah, saya senang, gembira. Bukankah idkhalus surur itu menjadi pahala, membuat orang senang, nyaman, bahagia, itu sumber pahala. Lagu lamun sa penjual niki, mohon maaf, ia pekel, ia nakal, ia lekak, badek-badek jamilek jauhan, keris menuh ke julu kan, haru kan menuh, haru doang kan, haru doang nggih, menuh ke julu. Kenapa? Karena dia sudah berdusta, membohongi dan lain sebagainya. Ya, jadi mohon maaf, kalau kita berjualan Bapak Ibu, ambil cara orang Cina. Nikalah mesti dengan Cina lah berdagang, dengan selam niki pokok selalu untung. Orang Islam itu yang penting banyak untungnya, walaupun dibeli sekali setahun. Kenapa? Jerih dengan belanja isi. Tapi kalau saudara-saudara Cina, kecil untungnya, tetapi dia terus sepanjang tahun ngelek, searan jual beli ini tidak pernah putus, maka dia lebih besar keuntungannya. Kenapa? Walaupun kecil tapi bagus. Ya, jadi kita dalam konteks jual beli ini memang perlu belajar. Maka Rasul SAW, walaupun hadisnya itu dipermasalahkan, tetapi ini menjadi isyarat. Utlubul ilma walau bisin, belajar ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini ada benarnya dalam urusan berdagang, mereka itu cekatan. Lanjut, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Termasuk kita tidak boleh merugikan orang lain dengan berbagai macam cara. Bukan hanya timbangan, mempermainkan barang, itu juga termasuk yang tidak boleh. Termasuk tidak boleh menjual barang yang sudah kita jual. Ini banyak sekali. Mohon maaf sekali, saya melihat tontonan di beberapa channel, Allah, ada mobil-mobil yang baru dipinjam, kadang-kadang digade lagi berkali-kali. Ya Allah, ini orang-orang seperti tidak bertuhan. Padahal akadnya awalnya dia pinjam
dia jual punya orang lain. Ini juga tidak boleh. Ini termasuk di antara yang merugikan orang lain. Termasuk menjual barang yang mohon maaf jelek, kita katakan buruk, itu juga merugikan orang lain. Termasuk juga ya kalau kita menjual bukan hak milik kita. Ini juga bagian daripada wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi mohon maaf, bagaimana mungkin kita membuat kerusakan? Apakah kita memalak? Apakah kita merampok? Bukan itu yang dimaksud. Tetapi bila mana kita tidak benar di dalam melakukan timbangan, itu akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Penipuan terjadi di mana-mana, orang distrust, orang tidak percaya dengan siapapun. Bayangkan kita mau jual kemana saja, orang malas. Kenapa? Jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia nipu, jangan-jangan dia mempermainkan timbangan. Maka kata Allah, kalau di dalam Islam itu ada istilah wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah itu adalah semacam lembaga yang khusus mengontrol. Ya, di sini diisi oleh para ulama-ulama yang juga berprofesi sebagai pejabat tertentu untuk melakukan sidak timbangan, sidak di pasar, sidak untuk ini penting kata Allah. Kenapa? Karena seringkali konsumen itu dirugikan, atau sebaliknya produsen pun dirugikan. Bayangkan contoh kecil saja, ayam atau telur. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang awalnya sangat senang dengan ternak ayam, ternak telur dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kerugian. Kenapa? Ya tadi tidak ada kejelasan kata Allah. Pemerintah harus intervensi bahwasanya apapun, dalam kondisi apapun, harga akan segini diambil oleh pemerintah. Kan itu harus ada standarnya. Jadi jangan diserahkan ke pasar. Kalau berbicara tentang pasar, maka yang akan berkuasa adalah mereka-mereka yang punya capital, mereka yang punya modal besar, ya. Jadi mohon maaf, pemerintah itu harus hadir. Pemerintah jangan abai. Ini kita selalu berbicara bensin saja. Ya, di pasar itu tidak pernah. Maka dinas perdagangan terutama harusnya hadir di situ, cek. Jangan di kantor. Kalau perlu setiap hari jadwalkan di pasar-pasar. Nih, besok pasar ini, cek, inspeksi. Kalau ada yang mempermainkan timbangan, cabut. Tidak boleh berdagang lagi. Harus tegas. Kenapa? Karena implikasinya itu berbicara masyarakat luas. Ya, bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat itu juga tidak mendapatkan kejelasan. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Subhanallah, Bapak Ibu, setiap kali para nabi dibicarakan dalam riwayat-riwayat, apakah itu Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Musa dan lain sebagainya, selalu Allah tutup cerita itu dengan wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Bapak Ibu, takwa itu menjadi kata kunci. Takwa itu adalah penyelamat manusia. Maka Allah juga dalam hal ini mengatakan wattaqullah. Bertakwa kamu kepada Allah. Lihat Bapak Ibu, jadi pedagang pun diingatkan agar bertakwa. Prajurit juga diingatkan bertakwa, polisi juga bertakwa. Jadi semua komponen dalam masyarakat ini ditutup oleh Allah, bertakwa kepada Allah. Kenapa takwa itu yang selalu diulang-ulang oleh Allah? Bapak Ibu, kita itu boleh kaya, tetapi bukan itu yang menjadi standar kita utama mulia di hadapan Allah. Kita boleh menjadi pejabat, tetapi jabatan itu bukan menjadi standar kemuliaan kita di hadapan Allah. Apa yang menjadikan kita mulia? Takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita semua ini bukan tiang, bukan bapak, bukan yang hadir di sini, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kita.
Maka Bapak Ibu, pedagang pun kalau dia bertakwa maka dia akan mulia. Tukang parkir kalau dia bertakwa maka dia juga akan mulia. Bagaimana tukang parkir itu dia mulia? Bertakwa kepada Allah. Begitu datang, pertama, wahai para tukang parkir, pastikan di situ ada izin untuk parkir. Ya, pastikan di situ memang ruang yang dibolehkan untuk ada tukang parkir. Yang kedua, begitu datang konsumen langsung dilayani dengan baik. Kemos, wahai para tukang parkir. Yang ketiga, berikan dia tanda kalau dia memang parkir di situ, sehingga baru kita mengambil hak. Ini terkadang tukang parkir datang kosong, dia minta lambat, tweet, ya belum datang baru, tahu momot baru. Wahai tukang parkir, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila. Jadi ini kecil kelihatannya tetapi besar. Makanya kita perlu bertakwa. Bukan hanya pejabat saja yang harus bertakwa, semua level, semua tingkatan dari masyarakat ini harus bertakwa. Penjual juga demikian, tukang ojek juga demikian. Berminta tukang ojek bertakwa. Anilah munwah ngabang Allahu Akbar. Uli dendek telah mangkal doang. Tot mangkal ini bawa bagi nu doang. Lalu juk masjid sekali. Ini Masya Allah 5 waktu dia bawa bagi dong tahun. Nah ini namanya tidak bertakwa. Jadi jangan menganggap hanya ulama saja yang harus bertakwa atau orang-orang tertentu, tetapi semua kita ini harus benar-benar menghadirkan ketakwaan di sisi Allah SWT. Sampai jam berapa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Maka disinilah maknanya bertakwalah kita kepada Allah. Ingat, takwa itu definisi yang paling mudah kata Allah apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Pastikan kita melakukan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan juga kata Allah kita jauh dari larangan-larangan Allah. Maka takwa ini menjadi sangat utama dalam kehidupan manusia. Kenapa para khatib, Bapak Ibu, setiap hari Jumat, sebentar hari Jumat akan datang, kita akan sholat Jumat di sini. Bapak Ibu, dalam khutbah yang disampaikan, dan itu menjadi rukun daripada khutbah, khatib mengingatkan, selaput dengan selam yang hadir di majelis ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah sebenar-benar takwa. Bayangkan, khutbah Jumat pun yang dipesankan oleh para khatib itu adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Maka jangan heran bila mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi bukan hanya di masjid saja kita bertakwa, Bu. Bukan hanya di musola, tapi di rumah kita bertakwa, di kantor kita bertakwa, di saat kita belanja juga takwa, di saat kita berjualan juga takwa, di saat kita jalan-jalan itu juga kita harus bertakwa. Gimana caranya? Pastikan semua yang kita lakukan itu selalu menghadirkan kebajikan, kebaikan di sisi Allah SWT. Ya, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, apa janji Allah bagi mereka yang bertakwa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negeri benar-benar dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan dari pintu langit, dari bawah tanah juga akan lahir keberkahan. Sehingga mohon maaf mungkin akan sulit terjadi bencana, apakah itu bencana alam atau bencana-bencana lainnya, bila mana kita benar-benar bertakwa dalam kehidupan ini. Sebagai contoh Bapak Ibu, implementasi takwa saat ini bagaimana Bu, Pak? Nggak jauh-jauh. Implementasi takwa adalah pastikan gorong-gorong rumah kita ini sudah bersih. Itu namanya takwa.
Emparan ngaji doang dan takwa. Ini musim hujan, maka semua kita harus peduli. Dendek tu lain keteh sampah sengaja mumpung balik air anak tu betul keteh, dia berarti tidak bertakwa dia. Atau dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, mohon maaf, dia buang sampah sembarangan. Atau dia misalnya tidak peduli dengan lingkungan yang ada, itu juga tidak bertakwa. Jadi tolong pahami, takwa itu sangat luas sekali. Maka kalau kita melihat saat ini banyak titik-titik air di mana air berlimpah, itu terjadi karena satu, memang Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Yang kedua, ini adalah bentuk teguran dari Allah karena kita tidak peduli dengan lingkungan, kita tidak peduli dengan alam sekitar, kita membuang sampah sembarangan. Maka inilah akibatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka takwa itu Bapak Ibu meliputi semua hal dalam kehidupan manusia, termasuk wal jibillatal awwalin wattaqullaha alladzi khalaqakum. Bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu. Wattaqulladzi, bertakwa kepada yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal jibillatal awwalin, termasuk generasi-generasi kaum-kaum sebelum kita, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, ini menjadi momen yang sangat baik untuk kita sampaikan supaya kita benar-benar menghadirkan ketakwaan. Sekecil apapun nilai kebaikan itu adalah cerminan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana kita abai, kita masih melakukan dosa sekecil apapun, maka itu akan menggerogoti nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pikir demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat, tutur kata yang masih salah, apalagi saya campur dengan bahasa Sasak sengaja supaya saudara saya yang sudah tinggal lama di Lombok bisa berbahasa Sasak. Ini kita ajarkan bahasa Sasak sedikit-sedikit, ya. Jangan berapa tahun tinggal di Lombok, 20 tahun belum bisa bahasa Sasak. Nah, ini enggak pas ini, ya. Jadi jangankan 20 tahun, kalau perlu sebulan sudah pintar bahasa Sasak, ya. Demikian, mari kita akhiri dengan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa kashaftah, ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.